Pelajaran kita pekan lalu hidup bersama Kristus, dan pelajaran yang ke-12 judulnya adalah hidup bersama satu sama lain. Dan kita tahu hubungan yang paling dekat adalah keluarga atau di dalam rumah tangga. Nah, di dalam rumah tangga ini kita membutuhkan nilai, tujuan, dan sasaran yang sama ketika kita berada di dalam atau mengelola rumah tangga kita. Ada benarnya bahwa lebih baik tidak tahu daripada tahu. Karena ketika sesuatu itu dinamakan, dilabelkan, terus di-highlight, akhirnya kita meng-highlight hal yang tidak perlu. Dan kebanyakan daripada mungkin ini kritik juga terhadap zaman ini, karena itu sering sekali, oh ini begini karena ini begini, kasih label, terus ini begini, ini kasih label, akhirnya label. Selamat datang di Diskusi Sekolah Sahabat, diskusi pembelajaran Alkitab yang mendalam untuk menguatkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Senang sekali bisa terus menemani pemirsa sekalian dalam pembelajaran Sekolah Sahabat kita dari pekan ke pekan, pelajaran ke pelajaran, di mana triwulan pertama tahun 2026 ini kita membahas kitab Filipi dan Kolose. Dan terima kasih juga untuk para pendeta dan juga teman-teman yang sudah hadir di studio. Kita akan berdiskusi bersama-sama dan tentunya kami senang juga untuk dapat menyapa dan bahkan membacakan kesaksian, komentar dari teman-teman yang telah menuliskan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat. Untuk yang pertama boleh minta kesediaan dari Pendeta Wilson untuk membacakan. Baik, yang pertama dari Joshua AFC. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita. Lalu yang kedua dari Andrew Talut, Shalom Kayola dan narasumber yang lain, saya sangat terberkati dengan pelajaran Sekolah Sahabat yang sangat membantu saya memahami maksud pelajaran. Salam dari Gereja Tambulion, Kota Belut, Sabah, Malaysia. Lalu yang berikutnya dari Joanelia. Terima kasih karena pelajaran ini bisa membuat kita lebih dekat dengan Tuhan. Tuhan memberkati, salam hormat dari cabang Sekolah Sahabat Wetar, Lurang. Amin. Bang Glenn? Dari tempat yang jauh, Nancy Palapesi. Terima kasih untuk diskusi Sekolah Sahabat yang membuat saya semakin yakin jika saya adalah warga kerajaan surga. Tuhan Yesus memberkati. Salam dari California, USA. Lalu ini berikutnya juga, masih jauh juga. Dari Markus Ridi, dari Pegunungan Arfak, Papua Barat, Manokwari. Tuhan memberkati, begitu mantap dipahami diskusi Sekolah Sahabat. Amin. Lalu yang terakhir dari Mariati Simanungkalit. Terima kasih pelajaran yang begitu baik menambah keteguhan iman. Kita dapat selalu bersyukur. Amin. Tadi silahkan. Baik, dari Seri Sitang. Shalom, saya dari Tamparuli, Sabah. Mengucapkan terima kasih atas diskusi Sekolah Sahabat ini. Karena dapat membantu saya menguatkan lagi iman saya kepada Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Kemudian Elis Baranting. Shalom, terima kasih atas diskusi Sekolah Sahabat. Sangat membantu memahami dengan mudah. Tuhan memberkati pelayanan kalian dari Gereja Kolonsi, Manggatal, Kota Kinabalu. Kemudian Manalu, Washington. Terima kasih untuk pembahasan Sekolah Sahabat yang luar biasa. Kiranya tim HCI semakin diberkati Tuhan untuk terus mengedukasi anggota gereja dimanapun berada. God bless you all. Amin. Terima kasih untuk komentar-komentar kesaksian bagaimana program ini dapat menjadi pembelajaran yang baik, berkat bagi teman-teman di dalam pribadi, keluarga, dan juga di dalam gereja. Dan karena ini sudah 2 pelajaran terakhir dari triwulan kita, tentunya sudah tidak ada buku Sekolah Sahabat yang kami tawarkan, tetapi kalau teman-teman merasa rindu untuk belajar bersama dengan kami dan di tempat saudara sulit akses kepada buku Sekolah Sahabat ini, jangan ragu-ragu, silahkan hubungi nomor call center Hope Channel Indonesia ataupun juga bisa melalui kolom komentar diskusi Sekolah Sahabat dan katakan saya ingin memiliki buku Sekolah Sahabat. Maka kami akan menanyakan alamat dan juga
mengirimkan secara cuma-cuma di wilayah negara Indonesia. Untuk buku pelajaran yang baru sudah bisa segera di pre-order lah sekarang, supaya ketika nanti bukunya datang kami sudah dapat mengirimkan langsung kepada teman-teman semua. Pelajaran kita pekan lalu hidup bersama Kristus, dan pelajaran yang ke-12 judulnya adalah hidup bersama satu sama lain. Dan kita tahu hubungan yang paling dekat adalah keluarga atau di dalam rumah tangga. Nah, di dalam rumah tangga ini kita membutuhkan nilai, tujuan, dan sasaran yang sama ketika kita berada di dalam atau mengelola rumah tangga kita. Dan di dalam pelajaran kita, Paulus memberikan beberapa prinsip penting tentang bagaimana sebuah keluarga Kristen dapat berfungsi dengan baik. Karena rumah tangga Kristen seharusnya diatur oleh prinsip-prinsip Alkitab, maka cara kerjanya tentu berbeda dari rumah tangga Romawi pada umumnya. Paulus juga memberikan prinsip-prinsip berharga lainnya yang bermanfaat bagi berbagai hubungan sosial, baik di dalam maupun di luar rumah tangga. Bayangkan, pekerjaan paling sulit yang pernah ada. Pekerjaan yang rasanya terlalu berat, terlalu besar, terlalu jauh untuk dijangkau. Begitulah gambaran rencana keselamatan. Sebuah misi untuk menjembatani manusia dan ilahi. Sesuatu yang tampak tidak mungkin dalam pandangan manusia. Namun, itulah amanat yang Yesus berikan kepada para murid-Nya. Pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku. Yesus memberikan misi yang mustahil agar kita belajar bergantung kepadanya, bukan kepada diri sendiri. Ketika kehendak manusia bersatu dengan kehendak Allah, itu menjadi kuasa yang besar. Dan menakjubkannya, pada masa Paulus, Injil telah diberitakan kepada seluruh makhluk di bawah kolong langit. Tidak semua percaya, tetapi tugas mereka bukan membuat semua bertobat, melainkan agar Injil itu menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Dari balik jeruji penjara, Paulus menulis surat kepada jemaat di Filipi dan Kolose. Surat-surat ini menyingkapkan Kristus, anak manusia yang menebus kita dari dosa, dan anak Allah yang menjadi perantara bagi kita. Hari ini, gereja Tuhan dipanggil untuk bersatu, menyelesaikan amanat akhir zaman. Pekabaran 3 malaikat. Karena dialah yang memampukan kita mengambil bagian dalam rencananya yang agung, menyatukan surga dan bumi. Pelajaran ke-12 dengan judul Hidup Bersama Satu Sama Lain. Ayat hafalannya terdapat di dalam Kolose 4 ayat 6. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Kita akan membuka diskusi kita dengan doa dibawakan oleh Pendeta Wilson. Baik, mari kita bersama dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, biarlah Engkau boleh bersama-sama dengan kami melalui Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh belajar pelajaran ini dengan baik. Biarlah hikmat kebijaksanaan boleh menjadi bagian daripada kami semua dan juga semua yang menyaksikan dimanapun dan kapanpun. Yang menjadi rumah harapan kami, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Tadi sudah dibacakan ya dari pelajaran kita di Sahabat Petang bahwa hubungan yang paling dekat adalah hubungan keluarga atau hubungan di dalam rumah tangga. Apa sih boleh bagikan nilai atau tujuan atau kebiasaan di rumah tangga di keluarga masing-masing yang berbeda atau unik nih dari keluarga lainnya? Dari Bang Glenn dulu. Saya tidak tahu ini unik atau tidak. Kami kalau renungan pagi itu kita punya buku lagu itu biasanya kami dari awal sampai akhir tuh setiap hari akan kami urutin. Tetapi yang menarik adalah kalau ada yang ulang tahun. Kalau ada yang ulang tahun itu kalau masih pakai yang lama kita langsung meloncat ke nomor 17. Sekarang 438 Tuhan selalu pimpin aku. Jadi itulah lagu ulang tahun di keluarga kami. Siapapun yang ulang tahun kami akan nyanyikan lagu itu. Amin. Pendeta Wilson. Apa ya? Hal yang unik
Nggak tahu, karena kami keluarga baru bisa survive aja itu sudah unik gitu ya. Kalau yang unik apa ya? Mungkin kami suka melakukan sesuatu bersama-sama. Jadi kadang-kadang sore-sore gitu kan, waktu mobil lagi rusak, wah jalan-jalan satu motor berlima. Sementara anak kami kan udah 8 tahun, 6 tahun sama 4 tahun. Jadi kami usahakan semua dilakukan itu bersama-sama. Kalau jalan sama-sama, kalau apa sama-sama. Ya, mungkin itu yang kami coba terapkan. Sih, sesama anak 3 gimana? Iya, mungkin kalau rame mereka sukanya kalau kita bermain bersama. Jadi ya kita worship bareng dan lain sebagainya. Tapi mereka sangat rindu kalau bermain bersama. Jadi biasanya kami waktu bermain bersama itu biasanya ada mungkin board game atau apa. Jadi mereka kita involve sama-sama gitu. Jadi disitulah saatnya mereka lihat Dedi maminya seperti ini gitu. Maksudnya mereka itu lebih all out pada saat bermain. Jadi kadang-kadang mereka senang karena bilang, oh saya menang gitu, saya bisa kalahkan kalian gitu. Walau kami di sisi anak gitu. Jadi mungkin itu saatnya mereka enjoy. Jadi mungkin ya nggak unik juga, mungkin keluarga lain juga lakukan, tapi ya kami enjoy di situ karena mereka senang. Terima kasih. Kayaknya kalau Pendeta Edi aku tahu ada yang unik, suka berpantun. Istrinya ya. Saya jarang lihat itu karena saya jarang buka Instagram. Tapi teman-teman lain katakan ini istrimu, kadang bilang yang saya nggak tahu. Oke, terima kasih. Nah, kita akan pelajari dari kalau pekan lalu Kolose 3 ayat 1 sampai 17. Dan untuk pekan ini kita akan lanjutkan mulai dari ayat yang ke-18 dari Kolose 3 sampai Kolose 4 ayat yang ke-6 dengan judul perikop hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Ketika kita membaca ya, kan kita perlu tahu juga latar belakang budaya pada saat itu. Apakah ketika Paulus menulis ini itu dipengaruhi oleh budaya patriarki yang ada di zaman itu, dan sebenarnya budaya seperti apa sih yang tepat mungkin kalau di Alkitab itu sangat terpengaruh dengan budaya pada saat itu ya. Cuman kalau budaya rumah tangga yang untuk zaman sekarang ini apakah masih tepat sesuai dengan Alkitab itu, atau kira-kira ada yang lain gitu kalau dari Bang Glenn? Jadi memang zaman sudah berubah, dan ketika Alkitab itu tulis memang tidak sesederhana mengadopsi zaman. Tetapi kalau kita lihat selalu di Alkitab itu bahwa ada sesuatu yang melampaui zaman ya. Contohnya di Perjanjian Lama, budak adalah hal yang lazim. Tuhan kasih peraturan sama Musa boleh punya budak, tapi ada aturan bahwa harus dilepas pada akhirnya. Nah, kembali ke zaman Paulus bicara juga bahwa memang budaya patriarki, tetapi tidak absolut, bahwa biasanya Bapak itu tidak ada yang perintah, di sini ada perintah nih. Tuhan itu tidak ada perintah, ada perintah. Nah, kita ini hidup di tahun 2026, suasana sudah berubah, generasi sudah berubah. Kalau yang saya praktekkan di keluarga saya adalah bahwa kami mau keluarga itu terbuka, diskusi lebih demokratis, tetapi ada hal-hal yang menjadi sesuatu yang absolut, misalnya tentang iman, tentang kebenaran, itu adalah integritas, itu adalah hal yang absolut yang tidak bisa ditawar-tawar. Tetapi untuk hal yang lain, saya sebagai ayah, saya terbuka sama anak-anak. Mereka bisa memprotes saya, dan saya juga bisa men-challenge mereka. Jadi disesuaikan dengan zaman, tetapi ada prinsip-prinsip Alkitab yang saya percaya tidak berubah dari abad ke abad. Oke, nggak tahu Wilson? Jadi kadang-kadang ketika bicara soal fenomena sosial seperti ini, yang perlu kita perhatikan adalah kita harus lihat dari sisi praktikalnya. Karena kalau dibilang patriarkal, apakah itu salah atau benar? Atau apakah itu harus diubah atau tidak, ya itu tergantung sesuai perkembangan zaman, gitu kan. Tetapi yang harus kita tekankan adalah bahwa ketika Alkitab itu menulis tentang suatu fenomena sosial, dia tidak akan
memberikan sanction atau bukan mendukung, memberikan izin kalau memang itu bukan sesuatu yang secara moral, secara absolut boleh. Tapi kalau itu secara praktikal, Alkitab akan mencoba untuk menjabarkan ataupun untuk memberikan instruksi bagaimana itu harus dilakukan dengan baik, dengan benar. Contohnya ya ini tadi hubungan suami istri, hubungan antara tuan dengan hambanya, apa segala macam. Jadi Alkitab tidak mengatakan itu sesuatu yang salah ya, karena kebutuhan masyarakat seperti itu. Ini kan kalau dibilang zaman dulu, zaman sekarang itu tentu berbeda. Kalau zaman sekarang mungkin pekerjaan itu tidak terlalu banyak yang fisik, mungkin kalau lalu tidak terlalu banyak orang perang-perangan, harus bertahan dari serangan-serangan, sehingga masyarakat itu lebih tidak terlalu ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan karena teknologi dan seterusnya. Tetapi Alkitab pada saat itu ya zamannya seperti itu dan itulah praktek sosial budaya. Nah, cara yang benar dilakukan itu seperti apa? Kalau ada memang praktek sosial yang salah, Alkitab itu tidak akan bilang oh ini cara yang benarnya. Maksudnya contohnya ada pengorbanan anak gitu kan. Oke, itu salah, tapi kalau yang benar oh anaknya ya mungkin dibikin tidur dulu supaya dia nggak kesakitan. Nah, Alkitab nggak akan bilang oh inilah cara yang benar yang baik supaya dia lebih aman gitu, enggak. Pasti tidak boleh gitu loh. Tapi fakta bahwa Alkitab mencoba untuk mengarahkan, artinya tidak mengatakan bahwa ini adalah sesuatu yang secara moral absolut itu salah. Tetapi bagaimana caranya kita bisa menjalankan fenomena sosial yang ada. Nah, dalam hal ini ya patriarkal kalau dibilang apakah itu perlu diubah atau bagaimana, ya Paulus itu bukan bicara ke arah sana. Tetapi bagaimana bisa melakukan ini sesuai dengan prinsip-prinsip surga. Itu ya tetap ada timbal baliknya, tetap ada dasar kasih di sana, tetap ada tanggung jawab ada di sana, hubungan sebab akibat itu ada, dan inilah yang Paulus coba sampaikan ketika dia berbicara mengenai hubungan antara anggota-anggota rumah tangga ini. Mungkin itu dulu. Oke, Pendeta Edi. Iya, jadi memang budaya, ya karena memang kan Alkitab juga itu adalah budaya gitu. Jadi artinya maksudnya tidak serta-merta tadi Pendeta Wilson sudah sampaikan dengan dengan jelas saya kira bahwa dia tidak menyerang karena kan buktinya Rasul Paulus tuliskan hai istri tunduklah. Itu kan gambaran sebenarnya bahwa dia menyarankan untuk lakukan itu, tapi apakah memang semangat yang Rasul Paulus maksudkan itu seirama dengan yang dilakukan oleh budaya patriarki saat itu. Nah, inilah barangkali yang Rasul Paulus mau menasihati atau menganjurkan ya, bahwa ya nggak apa-apa, tapi ada sesuatu yang barangkali perlu diarahkan sedikit gitu. Dari prinsip patriarki itu tetap tunduk, tapi nah tanda tanya tapinya itu dia arahkan, nanti barangkali kita akan bahas lebih jauh karena memang ini adalah firman Tuhan yang saya kira firman Tuhan itu menolong senantiasa budaya tidak merombak, karena kan memang budaya itu terbentuk seperti itu sebagaimana adanya. Jadi Alkitab dalam ini hadir untuk memberikan sebenarnya arahan bagaimana sebenarnya harusnya budaya itu nantinya bisa bertumbuh lebih baik, karena kan ini kita berada di dalam komunitas orang-orang Kristen, orang-orang percaya. Dan memang sudah didahului saya kira sebelum di ayat 18 ini, di ayat 16 di bagian atas dari ayat 1 pasal 3 ini sudah memberikan kita sebenarnya gambaran-gambaran sebelum kita masuk antara suami dan istri, antara tuan dan hamba, tetapi dia sudah memberikan sedikit bagaimana kita sih sebenarnya bisa berkomunikasi di dalam jemaat itu sendiri, sehingga penerapan nanti di dalam hal-hal yang lebih spesifik nanti Tuhan mau itu bisa diterapkan lebih baik lagi. Oke. Jadi walaupun kita membaca Alkitab itu harus melihat konteksnya, budayanya pada saat itu, tapi itu juga Alkitab juga memberikan prinsip-prinsip yang secara alkitabiah ya. Makanya nasihatnya bukan hanya untuk istri-istri saja, tapi di ayat 19 ada untuk suami-suami, ayat 20 ada untuk anak-anak, ayat 21 ada untuk bapak-bapak, ayat 22 ada untuk hamba-hamba. Nah, menarik nih di ayat 18. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, nggak hanya berhenti di situ, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Nah, itu mungkin kalau di prakteknya ya zaman sekarang ya, nasihatnya adalah istri tunduk kepada suami.
Saya nggak tahu, mungkin bukan di rumah tangga bapak-bapak yang ada di sini, tapi sepertinya banyak yang rumah tangganya suaminya yang tunduk sama istrinya. Bagaimana tanggapannya? Pendeta Wilson dulu deh. Jadi selalu ada jawaban yang orang selalu bawa gini kan. Ya, dikatakan bahwa memang suami itu adalah kepala keluarga. Kan? Tetapi istri adalah leher. Gitu kan? Yang menggerakkan kepala itu. Jadi itu ada benarnya juga. Dan sebenarnya kalau dibilang tunduk, apa sih maksudnya tunduk ini? Di dalam, pasti kan ada pembagian tugas. Pasti kan ada tugas dan tanggung jawab. Pasti ada juga kompetensi. Pasti ada juga talenta. Dan ada juga minat di dalam menjalankan sesuatu. Ada yang suaminya memang suka sangat teliti dengan keuangan. Ya biasanya suami yang pegang keuangan. Tapi ada juga istrinya yang mungkin lebih telaten. Nah, istrinya pegang keuangan. Dan ketika kalau istrinya pegang keuangan, apakah artinya suaminya tunduk kepada istrinya? Di beberapa hal mungkin iya, tapi di hal lainnya itu tidak, gitu kan? Jadi tergantung fungsi dan perannya. Nah, kalau pertanyaan ini kayaknya lebih yang secara ininya lah ya, yang secara lebih lugasnya. Kalau dibilang, apakah sekarang banyak suami tunduk pada istri? Jawabannya pasti lebih banyak daripada zaman dulu. Karena tidak bisa kita pungkiri, agensi ataupun kesanggupan daripada para istri ataupun para wanita untuk melakukan hal-hal itu pasti lebih banyak sekarang. Lebih independen, lebih berpendidikan, punya hak-hak politis, punya hak-hak legal juga, dan segala sesuatu. Dan itu memang menunjukkan bahwa ada sebuah pergeseran daripada zaman dulu. Apakah ini pergeseran yang baik atau buruk, itu mungkin diskusi yang terpisah. Tetapi dengan adanya pergeseran ini, hal yang menarik adalah ada ahli sosiologi yang mengatakan bahwa kira-kira jumlah maskulinitas dan feminitas itu konstan. Kalau ceweknya itu lebih maskulin, otomatis cowoknya harus lebih feminin. Jadi berputar gitu kan. Nggak bisa, kalau ceweknya lebih independen, ya cowoknya sama. Enggak, akan bergeser. Jadi kayak berdansa gitu, berputar aja gitu. Jadi tapi tetap akan saling berhadap-hadapan. Nah, mungkin fenomena inilah yang menunjukkan, karena kalau istrinya lebih bisa ini itu apa segala macam, dia akan jadi lebih dominan, ya otomatis suaminya yang nggak bisa terus dominan, terus nggak bisa tabrakan terus, dia akan jadi mundur. Jadi kalau dibilang apakah itu fenomena yang ada, saya yakin itu ada. Nah, sampai batas seperti apa, praktiknya seperti apa, segala macam, mungkin itu adalah diskusi yang tidak di dalam ranah kita untuk menjawab. Tetapi kalau kita mau sambungkan kepada ayat Alkitab ini, terlepas daripada apakah perannya itu harus selalu sama ya, bisa saja peran di zaman sekarang ini berubah, dan saya sih yakin dan percaya bahwa ini bisa diadaptasi. Tetapi di dalam tiap perannya itu ada pembagian tugas yang jelas. Kalau di Efesus kan, hai istri sama juga kan, taatilah suamimu kepada Tuhan, tapi hai suami, kamu harus begini, kamu harus menyerahkan hidupmu kepada istrimu gitu kan, sama seperti Kristus menyerahkan dirinya apa segala. Jadi ada gitu loh tugas dan tanggung jawab yang jelas, sehingga semua orang itu akan dinilai ataupun diadili, kalau kita pakai bahasa hukumnya, menurut terms and condition yang ada. Terlepas daripada talentanya sekarang banyak ataupun sedikit, terlepas daripada rights-nya sekarang banyak ataupun sedikit, kewajibannya banyak atau sedikit, tapi di dalam konteks itu dia melakukan sesuai dengan penuh ketulusan dan kesetiaan atau tidak. Ya, kalau tidak, ya itulah yang menjadi dasar untuk Tuhan menilai dia. Tapi apakah tugas dan tanggung jawab itu harus diubah apa segala macam, ya kalau saya rasa sih itu pasti ada. Ya, zaman sudah berubah. Kalau dalam konteks Kolose mungkin wanita tidak berpendidikan, suami yang lebih dominan. Tetapi sekarang seperti tadi dikatakan bahwa sudah banyak wanita yang sudah berpendidikan, sudah berkompetensi. Jadi di dalam keluarga itu akhirnya pembagian tugasnya itu, kalau dulu suami yang memegang peranan utama, sekarang sudah bergeser. Ada beberapa hal yang istri juga bisa ambil peran gitu ya. Jadi kalau saya di rumah, ada beberapa hal yang saya nggak mau ganggu, itu urusan istri saya. Lebih baik saya ikut. Jadi sama seperti ketika kita sedang persiapan tadi, ketika saya dipasang mic, saya harus menurut, karena itu bukan kompetensi saya. Yang membantu saya memasang mic itu lebih tahu. Jadi memang ada bagian yang sesuai perannya. Tetapi
Tetapi kalau kita kembali baca ayat ini, Ya. prinsipnya tetap sama bahwa suami tetap memimpin, tapi memimpin dalam kasih, ya kan? Istri juga harus menurut sebagaimana dia menurut kepada Tuhan dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ada pergeseran, tetapi ada prinsip-prinsip yang masih sama yang tetap kita pegang hingga saat ini. Pendeta Edi. Iya, saya kira saya inilah ya dengan semuanya menguatkan di ayat-ayat ini bahwa hai istri tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Jadi memang ini barangkali landasan bahwa sepanjang kita melihat buku Kolose ini, center daripada pembahasan Rasul Paulus itu adalah Yesus. Dan dia akan gambarkan bahwa Yesus ini adalah kepala jemaat. Kepala jemaat yang memberikan nyawanya gitu. Jadi dia yang selalu menjadi menjadi titik fokus di sana bagaimana mengubah orang ini dari manusia lama menjadi baru, dia yang bangkitkan, dia yang akhirnya dimuliakan nantinya. Saya kira gambaran-gambaran seperti ini akan menolong kita para suami untuk sadar bahwa memang peran yang kita ambil di sana itu tidak melihat kata tunduk ini sebagai sesuatu yang barangkali dipraktek di zaman Rasul Paulus ini seperti itu yang harus dilakukan. Namun lebih daripada itu memang kalau saya lihat bahwa ini ya mungkin sesuatu yang baru bagi mereka. Apalagi orang-orang yang baru masuk ke komunitas Kristen. Mereka lihat ini sebagai suatu sisi yang baru karena memang dari ajaran di buku Kolose ini memang mengedepankan tentang apa yang Yesus buat sebenarnya bagi jemaat. Dan dia lakukan ini memang untuk dengan tujuan bahwa dialah yang nantinya yang membuat akhirnya jemaat ini bisa dikuduskan, disucikan, bahkan dikatakan bahwa jemaat itu sebagai sesuatu yang sangat berharga di mata Tuhan gitu. Nah inilah barangkali gambaran bahwa memang jadi suami pun ketika istri tunduknya itu tunduk sesuatu yang memang mereka jadi tunduk oleh karena apa yang sudah dilakukan oleh Yesus. Seperti itulah harus suami. Saya percaya bahwa kalau suami-suami melakukan hal ini seperti Yesus lakukan kepada jemaat, saya percaya bahwa istri-istri ini akan datang bahwa kami tunduk di dalam konteks apa yang sudah diajarkan oleh Alkitab. Oke, dan ini ketika kita bicara selalu di dalam Tuhan ya. Jadi bukan sebagaimana seharusnya kepada Tuhan. Jadi bukan seperti istri itu melihat suami itu kepada harus tunduk sama seperti kepada Tuhan, tapi di dalam Tuhan. Seperti yang Pendeta Edi sudah katakan juga bahwa ketika suami-suami sudah memiliki karakter seperti Kristus kepada jemaat, otomatis para istri akan tunduk, akan menurut dan mengikuti juga. Oke, kita akan lanjutkan pembahasan kita setelah yang satu ini. Selain membahas hubungan suami istri, nasihat Paulus juga memberikan nasihat untuk orang tua dan anak-anak. Nah, secara singkat aja ini karena sudah paling tidak sudah berpengalaman lah ya. Apa sih tips untuk mendidik anak-anak di dalam Tuhan, Bang Glenn? Mendidik anak di dalam Tuhan itu tergantung usia mereka. Oke. Ya, ketika mereka masih kecil, kita yang mengarahkan mereka. Ketika mereka sudah lebih dewasa, kita masuk kepada diskusi. Dan ketika mereka remaja itu lebih kepada diskusi. Dan ketika mereka sudah dewasa, kita sudah lebih menjadi konselor kepada mereka. Jadi kalau ditanya, kita kasih nasihat. Kalau nggak ditanya, kita kasih tahu dengan cara yang berbeda. Ya, jadi memang tugas kita sebagai orang tua adalah selalu memberikan nasihat, memberikan arah, memberikan saran, tetapi how to-nya itu berbeda-beda tergantung dari usia mereka. Pendeta Wilson? Ya, kalau dibilang salah satu yang paling penting untuk dididik anak-anak adalah untuk mereka mengetahui Tuhan dan hukum. Jadi Alkitab selalu mengatakan bahwa anak-anak taatlah orang tua di dalam Tuhan. Jadi ada sebuah ajaran untuk taat. Dan kalau mau disambungkan dengan apa yang tadi Bang Glenn bilang ya, ada yang mengatakan bahwa sebelum anak itu bisa mengerti, mereka harus bisa taat. Menurut dulu baru mengerti belakangan. Nah ini sesuatu hal yang kalau boleh jujur berat untuk saya. Mungkin karena saya juga cara berpikirnya
terlalu logis gitu kan. Jadi anak-anak ini dari kecil mau saya ajarin ini begini karena ini begini. Dan mungkin sekarang saya sedang menuai hasilnya ya, karena anak-anak saya ini argumentatif semua. Banyak omongnya semua gitu ya. Walaupun anak-anak pada umumnya kan argumentatif, tapi karena saya sudah begitu dari kecil, jadi setiap apa-apa mereka harus tahu ini kenapa, apa ini begini, kok ini tidak adil, apa segala, kok yang itu begitu gitu. Karena dari awal saya coba jelaskan. Nah, ternyata ini mungkin agak miss juga. Pokoknya kalau Mas Kil udah inget dulu aja, pokoknya nurut aja dulu lah. Baru. Tapi pada saat yang sama, Alkitab juga mengajarkan bahwa di dalam Ulangan 6 ayat 4-9, salah satu yang paling dikisahkan dengarlah hai orang Israel, Allahmu adalah satu, apa segala. Lalu lanjut adalah haruslah kau ulang-ulangi ini saat duduk, saat berdiri dengan anak-anakmu, supaya kamu, anak-anakmu juga tahu. Jadi ada sebuah proses pengulangan, ada sebuah proses imitasi yang akhirnya harapannya bisa menjadi sesuatu yang diinternalisasikan. Lalu di contoh-contoh yang lain, mungkin kita belajar di kuartal yang lalu di dalam kitab Yosua gitu kan, ketika mereka sudah menyeberangi sungai Yordan lalu disuruh kumpulkan 12 tugu, lalu bilang apa? Ya supaya kalau anak-anakmu bertanya, ini jadi ada nyambungnya dengan tadi kita tadi. Pokoknya kalau ada anak bertanya harus ada jawabannya. Ini tugu ini kenapa? Supaya mereka tergugah, dan ketika mereka tergugah mereka bertanya, oh itulah menjadi sebuah teaching moment gitu loh. Oh ya, karena dulu bangsa Israel ketika datang ke tanah perjanjian, menyeberangi sungai Yordan melalui kuasa Tuhan apa segala macam. Jadi perlu ada sebuah, satu itu tadi pengulangan, dan kedua adalah sebuah monumen-monumen yang memang dilakukan secara sadar, secara intensional supaya anak itu bisa belajar ya. Tentunya ada banyak yang lain-lain lagi, tapi enggak itu dulu lah. Oke. Kalau dari Pendeta Edi? Ya memang ini berbicara tentang anak-anak ya. Memang kompleks gitu. Jadi ya barangkali ada diskusi tersendiri lah untuk anak-anak itu, tapi yang pasti adalah menjadi concern juga Rasul Paulus di sini karena dia tuliskan, bahkan dikatakan di sana anak-anak disuruh taat, tetapi ada secara spesifik barangkali itu, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anak-anakmu. Wow, jadi memang ini ya dari ayat-ayat tadi yang sudah dibaca barangkali jadi mengajarkan sesuatu, tapi memang ada prinsip saya barangkali duluan yang harus buat itu, karena kan memang di setiap fase tadi sudah dijelaskan oleh Bang Glenn, memang masing-masing anak ini punya fase gitu, dan memang anak-anak ini adalah makhluk yang cerdas gitu. Jadi bahkan menurut menurut para ahli, anak-anak pun masih dalam kandungan mereka itu sudah belajar, iya kan? Jadi kadang-kadang mereka itu seperti bayi, kayak mereka nggak ngerti gitu. Tapi anyway mereka itu punya telinga gitu, punya perasaan, mereka bisa menilai. Jadi kalau saya sih bagaimana mendidik dan melatih anak-anak ya, selain mengajarin berulang-ulang dan ada beberapa ayat di sana dikatakan memberikan teladan, tapi memang konsep pertama adalah saya yang harus siap di sana. Karena kan kalau mau mengajarkan ya saya harus belajar tentunya. Kalau mau jadi teladan saya harus lakukan ajaran itu. Jadi memang cuma kadang-kadang begini yang jadi kadang tantangannya adalah bahwa setiap fase kita lihat bahwa aduh ternyata saya sudah lewatin fase ini dan saya sepertinya miss sesuatu. Nah kadang-kadang kan yang kita gregetan adalah sekarang saya ada di fase ini, aduh saya mau mundur gitu. Tapi Anyway, kadang-kadang kita sepertinya ketinggalan satu step gitu. Tapi ingatlah selalu bahwa dari nasihat ini, Rasul Paulus sebenarnya memberikan harapan kepada kita bahwa di dalam perjuangan kita, di dalam melatih dan mendidik anak-anak ini, selalu ada harapan yang pasti. Karena memang anak-anak ini ada investasi. Dan saya ingat selalu ada satu buku yang namanya judulnya itu adalah buku yang tidak dapat dimusnahkan. Itu buku lama, saya nggak tahu kok sudah diterbitkan lagi. Saya baca kisah itu, saya selalu teringat. Anaknya sampai mamanya meninggal, kan anak itu masih nakal gitu. Nggak ada sama sekali tanda-tanda anak ini akan setia. Tapi pada akhirnya nanti, anak ini jadi setia gitu. Karena doa mamanya. Jadi, jangan pernah takut. Maksud saya adalah bahwa selama kita terus berjuang, jangan pernah takut walaupun ada yang miss dan lain sebagainya. Tetapi ingatlah bahwa menurut ayat di Amsal yang katakan bahwa
kalau kita didik mereka dengan baik, ya, kalaupun ada miss, nanti pada masa tuanya katanya mereka akan juga tetap akan dalam berpaling. kebenaran. Jadi anyway, mari kita lakukan tugas kita. Oke. Dan menarik tadi yang Pendeta Edi sudah baca ya, hai bapak-bapak janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya gitu. Di generasi yang sekarang dengan arus informasi yang sangat cepat, banyak dan terbuka, banyak anak atau mungkin merasa tawar hati gitu, kurang dekat dengan orang tuanya. Dan ini mungkin kalau bagi kita sekarang, padahal dulu orang tua zaman dulu nggak ada kok ngerasa kayak gitu ya. Cuman mungkin ada, tapi karena sekarang sudah ada termnya, sudah ada dari psikolognya seperti apa, sudah ada disebutkan generational trauma dan segala macam. Jadi itu lebih terbuka kepada zaman sekarang gitu ya. Nah, walaupun mungkin bukan orang tua yang maksudnya yang abusive atau apa gitu. Orang tua Kristen yang baik, tapi memang punya gap gitu antara orang tua dan anak. Nah, di saat-saat atau di momen seperti ini, apakah ada caranya agar kita bisa merekatkan kembali, atau memang ya udah emang udah nggak bisa diapa-apain, yang penting ke anaknya jangan diturunin lagi gitu traumanya. Mungkin seperti apa, Bang Glenn? Jadi saya ambil kata-kata terakhir itu. Jadi saya harus disclaimer dulu. Tidak ada sekolah buat orang tua. Jadi orang tua melakukan yang terbaik untuk mereka lakukan. Jadi ketika saya kecil, saya protes sama apa yang bapak saya lakukan sama saya. Saya nggak mau seperti itu. Saya nggak mau seperti dia dalam mendidik saya gitu ya. Tapi ketika saya menjadi bapak, saya mengulangi apa yang dilakukan. Ya, jadi akhirnya setelah saya semakin bertambah usia, saya semakin sadar bahwa sebenarnya semua orang tua ingin melakukan yang terbaik yang mereka lakukan untuk anak-anak mereka, tetapi mereka terbatas, mereka punya banyak kelemahan, kekurangan yang akhirnya mereka lakukan yang terbaik yang bisa mereka pikirkan. Nah, saya juga dengan anak-anak saya, akhirnya saya juga sadar seperti pendeta ini dikatakan, kayaknya saya lewat, saya salah ini. Seperti pendeta Wilson katakan, saya membuat mereka bisa bertanya apa saja, akhirnya mereka juga banyak bertanya sama saya, dan saya pusing dengan pertanyaan mereka gitu. Nah, jadi saya punya pengalaman sama anak saya yang sulung, dia ketika dia semakin dewasa, dia protes sama saya, bahwa dia merasa tidak nyaman atas perlakuan saya ABCD gitu. Dan kebetulan dia berani terbuka sama saya. Apa yang saya lakukan, saya accept itu. Saya terima protesnya. Lalu saya merendahkan diri saya untuk apologize, meminta maaf sama dia. Dan akhirnya saya jelaskan mengapa gitu kan. Karena kalau orang mengerti mengapa itu, jadi saya terima keberatan dia, saya minta maaf, lalu saya jelaskan situasi dan konteksnya, dan akhirnya kami membangun relasi yang baru, dan itu menjadi menyenangkan buat saya. Jadi puji Tuhan, saya punya hubungan yang baik sama anak-anak saya semuanya, bisa bercanda, bisa apa, tidak berarti bahwa saya setuju dengan apa yang mereka lakukan, dan tidak berarti mereka juga setuju dengan apa yang sudah saya lakukan dan terus lakukan, tetapi kami pada posisi saling menghormati dan saling menghargai, dan punya prinsip yang sama adalah Alkitab. Jadi seperti saya katakan tadi, walaupun anak saya sudah besar, saya selalu ingatkan, Alkitab bilang seperti ini dengan cara yang berbeda dengan anak kecil. Itu yang bisa saya share. Oke. Ya, kalau sekarang seperti tadi yang sudah disebutkan, kadang-kadang ada benarnya bahwa lebih baik tidak tahu daripada tahu. Karena ketika sesuatu itu dinamakan, dilabelkan, terus di-highlight, akhirnya kita meng-highlight hal yang tidak perlu. Dan kebanyakan daripada mungkin ini kritik juga terhadap zaman ini, karena itu sering sekali, ini begini karena ini begini, kasih label. Terus ini begini, ini kasih label. Akhirnya label itu tidak bisa lepas. Dan kalau kita mau sambungkan dengan yang poin saya di episode yang lalu kan, karena label itu kita melekat, kita ya akhirnya udahlah itu menjadi sesuatu yang dekat. Jadi kalau anak misalnya dilabelkan autis, nah karena kan semua itu autis itu kayaknya udah catch all term gitu lah. Pokoknya semua anak dia bandel, dia autis, dia diam, dia autis, dia ini, akhirnya label itu melekat. Padahal bisa saja itu ada, tapi kan spektrumnya seberapa. Tapi karena sudah dilabelin, itu selalu jadi
iya dan tidak gitu. Dia autis. Padahal bisa aja ya di spektrum ini hanya segini 10%, 20% apa segala. Ya, tapi karena sudah terlanjur di label, Aris selalu jadi maksimal gitu kan ininya. Dan itu membentuk persepsi diri yang berubah, ya persepsi diri anak itu sendiri dan juga persepsi orang tua. Jadi mungkin kalau bagi saya, bila mana ada hal-hal yang trauma ataupun terdampak, perlu sebuah riset gitu ya. Kadang-kadang baik itu riset secara relation gitu ya, udahlah kita kembalilah ke yang baiknya seperti apa, kita lupakanlah yang kemarin-kemarin bagaimana, sekarang ke depannya bagaimana. Jadi perlu juga itu dilakukan secara berkala, walaupun seiring anak itu bertambah dewasa itu akan semakin sulit karena anak udah lebih mudah untuk mengingat. Jadi kalau salah satu yang saya suka adalah kalau Yesus mengatakan bahwa hendaklah kamu seperti anak-anak, kan sebenarnya soal purity-nya, soal innocence-nya. Kalau bagi saya, hendaklah kita seperti anak-anak itu seperti sepelupanya. Kan anak-anak itu gampang lupa, baru dimarahin, tiba-tiba sorenya udah baik gitu kan, udah selalu lupa gitu. Kadang-kadang semakin dia dewasa, dimarahin dia akan ingat. Jadi harus bisa melakukan sesuatu supaya diriset, merestorasi. Nah, jadi kan kalau di dalam hal ini ya banyak ritual-ritual keluarga yang bisa dilakukan ya, mungkin tiap hari Sabat atau tiap awal bulan, tiap awal tahun, tiap ulang tahun, yang itu bisa dilakukan untuk mendekatkan kembali apa yang ataupun merestorasi apa yang sudah terlanjur kadung dilakukan atau yang tidak dilakukan. Ya pokoknya kemarin dilakukan atau tidak dilakukan, ya udah sekarang ke depannya bagaimana? Mungkin seperti itu. Oke. Ini walaupun sangat menarik sekali tapi kita harus next to the topik selanjutnya, yaitu mengenai hamba dan tuan ya. Apa nasihat Paulus bagi para hamba dan juga para tuan, dan prinsip apa yang kita bisa terapkan di dalam hubungan kerja di secara umum sekarang, Pendeta Edi? Oke, baik. Jadi ini kan biasanya kalau hamba dan tuan, orang kadang-kadang langsung terfokus kepada perbudakan hamba dan tuan. Cuman memang kalau kita perhatikan di dalam Perjanjian Lama pun sebenarnya hukum tertulis itu di sana bahwa orang Israel itu dikatakan memang orang Israel menjadi budak. Tapi dibilang di situ bahwa mereka ini diberikan kesempatan selama 6 tahun kan untuk bisa kalau ada utang dan lain sebagainya. Bahkan di beberapa informasi-informasi bahkan dibilang di sini bahwa di orang-orang Romawi sekalipun mereka itu justru memberikan kesempatan ya, hak dan kesempatan yang cukup besar kepada hamba. Jadi artinya bahwa ini kita perlu sadari di sini bahwa hubungan ini sebenarnya adalah hubungan yang perlu untuk dimengerti di tahap relasi, bahwa ya karyawan dan atasan dan karyawan, barangkali hamba dan tuan. Jadi kan memang itu ikatan kerja ya. Jadi ada hak dan kewajiban. Jadi ada hak yang diberikan, ada kewajiban yang harus dilakukan juga oleh sang pekerja. Jadi saya percaya bahwa nasihat Rasul Paulus yang dimaksudkan di sini, dia rindu untuk bisa bagaimana khususnya bagi orang-orang yang dalam komunitas Kristen ini memahami peran mereka ketika menjadi sebagai seorang atasan, menjadi sebagai seorang bawahan, menjadi seorang tuan ataupun menjadi seorang hamba, bahwa ada nilai yang bisa diterapkan di dalam hubungan itu. Jadi saya percaya bahwa bahkan orang-orang yang tidak kenal Tuhan pun mereka itu pasti menjunjung tinggi nilai, ya. Jadi orang-orang barangkali yang juga bukan orang Kristen sekalipun, saya percaya mereka ada nilai, apalagi di dalam hubungan ikatan kerja ya. Jadi Rasul Paulus ini menghimbau kita barangkali sebagai orang-orang yang berada dalam komunitas Kristen, barangkali dihimbau bahwa apa yang kita lakukan itu hendaklah kita lakukan sebenarnya untuk Tuhan. Bahwa ya terlepas dari bahwa saya berbuat sesuatu ini supaya kinerja saya dilihat oleh atasan saya, tetapi pada prinsipnya adalah saya lakukan hal itu untuk Tuhan. Kenapa? Karena memang Tuhan sudah memberikan gambaran yang sangat jelas di sini bahwa Dia adalah Tuhan yang memberikan berkat kepada orang-orang, kepada semua orang. Jadi artinya bahwa Rasul Paulus rindu kepada menasihati orang-orang yang ada di Kolose ini untuk bisa memahami peran saya sebagai seorang karyawan itu di mana, peran saya sebagai seorang atasan itu di mana. Jadi barangkali itu yang saya bisa tambahkan. Baik, terima kasih Pendeta Edi. Kita akan lanjutkan pembahasan kita, jangan kemana-mana.
Kalau tadi kita sudah berbicara mengenai prinsip atau nasihat-nasihat Paulus kepada tuan dan hamba. Secara aplikasi Bang, kalau bagaimana seharusnya perlakuan kita ketika kita menjadi bawahan dan ketika kita menjadi atasan. Kan Abang udah pernah ya jadi bawahan dan jadi atasan juga nih ya. Jadi sebenarnya Paulus kasih prinsip yang sama, diulangi lagi di Kolose 3:23 ya kalau tidak salah. Yang jika kau lakukan segala sesuatu, lakukanlah seperti itu Tuhan. Ini kan sama juga kan. Iya. Jangan kerja karena dilihatin aja. Jadi kalau sebenarnya sekarang konteks gini, kalau karyawan praktekkan ini akan jadi top performer nih. Ya karena ketika dia lakukan tugasnya, dia tahu ini bukan untuk bosnya, tapi untuk Tuhan. Dan kalau kita sadar kita lakukan untuk Tuhan, pasti ini kita akan lakukan yang the best that I can do gitu kan. Jadi harusnya orang-orang Kristen adalah top performer semua, karena mereka itu melebihi dunia pada umumnya secara prinsip. Nah, bagaimana kita sebagai atasan? Sebagai atasan kita juga harus merepresentasikan Tuhan kepada karyawan kita. Di kantor mungkin agak sulit kita ngomongin Alkitab, tetapi kalau kita menjadi atasan yang baik, kita adil, kita fair sama karyawan, sama tim kita tolong mereka untuk develop. Ini adalah satu hal yang bisa kita lakukan sebagai atasan, walaupun kalau di kantor itu sebenarnya fairness, adil kepada karyawan, memberikan mereka ruang develop, sebenarnya at the end of the day itu menguntungkan saya sebagai atasan. Karena hidup saya akan jadi lebih mudah. Karena semua sudah dilakukan dengan baik oleh tim di bawah saya. Jadi intinya adalah ketika kita sebagai bawahan, kita punya prinsip melakukan untuk Tuhan, kita akan menjadi karyawan yang baik. Dan sebagai atasan kita berusaha untuk memperkenalkan Tuhan melalui kata-kata kita, melalui tindakan kita. Dan itu akan membuat kebaikan juga berbalik kepada diri saya sendiri. Wilson, ada tambahan? Ya, mungkin yang agak berbeda konteksnya kalau di dalam zaman sekarang, hubungan kerja itu kebanyakan adalah hubungan yang mutual decision kan, sama-sama mau. Kalau hamba dengan budaknya zaman dulu ya mungkin nggak mutual amat gitu ya, terpaksa gitu kan. Walaupun banyak juga sekarang juga terpaksa oleh himpitan ekonomi ya, nggak mutual juga. Tapi mungkin yang bisa kita sampaikan adalah sesuai dengan golden rule, ya kan? Lakukanlah kepada orang lain seperti apa yang kamu mau orang lain lakukan kepada kamu. Karena menjadi seorang tuan dan menjadi seorang hamba ya tentu pasti ada enaknya, ada enggaknya. Ya kan? Kalau jadi hamba ya udah pokoknya tinggal terima, kerjain, beres gitu kan. Yang penting tugas selesai. Soal mikir, soal apa risiko apa segala itu bos yang tanggung semua. Nah, kalau soal jadi bos ya kita tinggal nyuruh, tapi semua risiko kita yang tanggung gitu kan. Jadi mana yang lebih enak jadi bos apa lebih enak jadi ini ya, karena saya baru hanya selalu jadi bawahan, saya belum pernah merasakan jadi bos ya, kayaknya lebih enak jadi bos gitu ya. Belum tahu sisi dari sananya kayaknya. Tapi paling tidak bagaimana kita mau orang lain lakukan kepada kita. Kalau saya jadi bawahan ya tentu saya maunya bosnya yang menghargai, yang respect, ya kita lakukan itu. Kalau saya sebagai atasan ya kita mau bawahannya yang seperti apa, rajin apa segala ya kita juga sama-sama rajin sehingga ekspektasinya itu match. Jadi sebenarnya paling penting adalah memanage expectation kepada orang lain dan menyampaikan ekspektasinya itu apa supaya jelas. Kalau ini kan karena salah satu hukum itu diberikan kepada manusia adalah supaya ekspektasinya jelas. Ya kan? Itu jelas. Jadi apa? Terms and condition-nya. Oke. Kalau kita baca di dalam Keluaran 16 atau 17 gitu kan, ketika bangsa Israel membuat perjanjian di Sinai, itu kan ada terms and condition-nya kan, covenant-nya kan. Kalau kamu gini-gini, aku akan begini-gini, makanya kamu mau nggak? Oke, kami mengatakan, oh kami mau. Oke, maka kamu menjadi umatku. Dan itu jelas. Dan hubungan antar manusia pun kadang-kadang perlu juga dibuat jelas seperti itu. Apakah harus eksplisit? Ya mungkin lebih bagus eksplisit, tapi secara implisit itu pasti ada. Nah, mungkin seperti itu yang bisa kita lakukan secara praktikal ya. Oke. Menariknya dari nasihat-nasihat antara hubungan baik rumah tangga, istri-istri, suami, anak, bapak, hamba, tuan, di ayat 2-4 dari Kolose 4 tiba-tiba ngomongin soal doa nih. Jadi kalau ayat 1-nya, hai Tuhan, berlakulah adil dan jujur kepada hambamu, ingatlah kamu juga mempunyai Tuhan di surga. Ayat 2, bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur.
Berdoa jugalah untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Dan ayat keempat, dengan demikian aku dapat menyatakan sebagaimana seharusnya. Kalau kita lihat apa sih sebenarnya hubungan atau konteks dari ayat-ayat ini, dan apakah doa yang disampaikan di sini spesifik mengenai pemberitaan Injil yang Paulus lakukan, atau doa yang seperti kita ketahui secara umum gitu, kita menyampaikan permintaan atau keinginan kita, Pendeta Edi? Ya mungkin bisa keduanya ya. Bahwa karena kan di sini bertekunlah dalam doa, saya kira ini terkait dengan ayat-ayat sebelumnya di atas. Jadi saya kira doa juga mencakup banyak hal tentang relasi, karena kan yang paling dekat dengan ini relasi tadi, hubungan relasi antara istri dan suami, anak-anak, dengan orang tua, kemudian hamba dan tuan. Jadi ini akan menolong kita sadar bahwa memang hal-hal ini perlu untuk didoakan, dan doa ini mempunyai peran. Jadi itulah sebabnya pada saat kita bangkit, pada saat kita mau bertumbuh, pada saat kau membuat relasi dan lain sebagainya, bertekunlah di dalam doa. Dan Rasul Paulus memang menekankan satu hal yang penting ya, bahwa kata bertekun ini dia highlight di sana. Jadi dengan tekun, berjaga-jaga, terus dengan ucap syukur. Jadi di setiap waktu, walaupun memang nantinya bahwa dia akan meminta doa, dia bilang doakan juga kami, khususnya spesifik di sana dia perlu didoakan bahwa tentang pemberitaan Injil. Dan saya pikir di dalam bahasa Indonesia itu jelas, dengan demikian aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya, ya. Jadi sebagaimana seharusnya, maksudnya Injil itu disampaikan sebagaimana Injil mau disampaikan gitu. Jadi bukan disampaikan menurut pandangan Rasul Paulus secara pribadi, walaupun kita tahu bahwa Rasul Paulus ini orang yang hebat di dalam pemahaman. Dia punya filosofi yang baik, dia bisa menjelaskan sesuatu. Bandingkan dengan kita baca tulisan-tulisannya, asitoh dia bilang saya minta doa. Jadi memang doa ini mempunyai peran yang penting di dalam kehidupan berjemaat, sehingga Rasul Paulus rindu bahwa bertekunlah di dalam doa, bertekun dalam doa sebagaimana seharusnya komunitas gereja ini saling mendukung satu dengan yang lain. Jadi berdoa bagi ini secara pribadi, tapi doakanlah juga orang lain. Barangkali itu yang saya bisa tambahkan. Betul. Jadi mungkin kalau kita melihat ya, tentunya tidak terlepas daripada ayat-ayat yang sebelumnya seperti yang tadi disampaikan oleh Pastor Edi kan. Karena kalau kita lihat ini kan mulai diskusi ini kita harus sampai di ayatnya yang ke 16. Ya kan, hendaklah perkataan Kristus tinggal dengan limpahnya dari kamu, sehingga kamu dengan pengajaran ucapan syukur di sini, lalu kemudian praktikalnya seperti apa, ini loh contoh-contohnya. Jadi ayat 17 sampai pasal 4 ayat 1 itu adalah cara di mana bagaimana pemberitaan mengenai kata-kata Kristus ini bisa diajarkan, bisa disampaikan kepada orang-orang. Ya, kalau kamu sebagai rumah tangga ya begini, kalau sama anak-anak begini, kalau sama tuan dan hamba itu kan lingkup sosial yang paling jelas gitu kan ya, di dalam keluarga dan di luar. Ya kalau di luar apapun dia profesinya pasti ada soal urusan kerjaan antara hamba dengan tuan. Dan ketika itu semua sudah dilakukan, nah inilah caranya bagaimana misteri Kristus ini, gitu kan, kalau tadi di dalam ayatnya rahasia Kristus ini, sehingga kami dapat berbicara mengenai rahasia Kristus. Nah, inilah disampaikan dari cara-cara orang itu berinteraksi, dan juga bagaimana itu bisa menunjukkan orang ini seperti apa. Nah, karena itulah menjadi permintaan Paulus, gitu kan. Dengan demikian aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya, karena ini loh, kalau orang dia hidup seperti ini dengan prinsip-prinsip ini, mau dia jadi orang tua, mau dia jadi anak, mau dia jadi suami, jadi istri, jadi tuan ataupun hamba, maka dengan sendirinya hal itu dapat tersampaikan dengan seharusnya. Lalu ayat 5-nya sebagai penguncinya ya, maka dari itu ya hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, pergunalah waktu yang ada, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Jadi di dalam satu Kolose pasal 3 dan 4 ini ya intinya adalah bagaimana mempresentasikan kehidupan baru ini. Ya tentunya kehidupan baru ini harus ada perwujudannya dong, dan perwujudannya itulah tadi di dalam hubungan antar manusianya. Oke, terima kasih penjelasannya. Nah, tadi ayat yang sudah dibacakan oleh Pendeta Wilson ya, ayat 5, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Kalau dari ayat ini sendiri, maksudnya untuk Bang Glenn apa ya? Atau artinya?
Oke, jadi kalau kita baca ayat ini, tadi kan kita membahas ini kan internal kan, Hmm. kepada istri, kepada Hmm. anak, kepada orang yang bekerja sama kita, gitu kan, atau kita sebagai kepada bawahan kita. Nah, kalau setelah kita beresin yang di dalam ini, kita kan hidup tidak isolasi nih kan, kita harus keluar. Jadi orang-orang di luar ini juga harus mengenal Kristus dalam hidup kita. Nah, itu yang ini yang dimasukkan oleh Rasul Paulus ketika katakan orang-orang luar. Jadi ini dia sedang berbicara orang di luar, orang-orang Kristen. Apa yang diminta supaya kita menjadi kesaksian hidup. Jadi hidup kita harus menunjukkan siapa yang identitas kita sebagai orang Kristen. Kemudian di sini dikatakan punya hikmat. Hikmat apa nih? Hikmat tahu kapan harus bicara, kapan harus diam, bagaimana cara menyampaikan pekabaran sehingga itu menjadi sesuatu yang kebaikan kepada orang-orang yang mendengarkan ya. Nah, terus disampaikan juga bahwa harus apa namanya? Pergunakan waktu yang Pergunakan ada. waktu ya, pergunakan waktu. Jadi ini waktu adalah sesuatu yang dengan mudah berlalu ya, dan tidak bisa kembali lagi. Jadi artinya Paulus sedang mengatakan bahwa setiap momen jangan ada kesempatan hilang momen itu selain kita menjadi saksi Tuhan. Jadi kembali sama seperti doanya tadi di atas, berdoa untuk Injil, kita pun orang-orang Kolose pun Paulus minta supaya mereka menggunakan setiap kesempatan, setiap waktu untuk memberitakan Injil. Iya, jadi sekira ini menarik ya. Jadi pada saat kita gunakan waktu kita dengan baik gitu. Jadi karena memang saya percaya bahwa pada saat dia berbicara tentang doa, ada waktu di sana di mana kita diberikan untuk merenungkan secara internal. Tadi Bang Glenn sudah jelaskan secara internal, kita sudah lakukan ini dengan baik. Jadi memang ada misi. Jadi Rasul Paulus ini memang kita lihat di sana bahwa ada misi yang Rasul Paulus di akhir-akhir tulisan Rasul Paulus di Kolose ini, bahwa ada misi. Dan uniknya memang misi dan tugas jangkauan yang untuk disampaikan keluar ini adalah sesuatu yang memang sudah dihidupkan oleh jemaat. Jadi memang kalau saya lihat ini memang luar biasa, bahwa memang penginjilan atau pelayanan yang sejati itu bukan hanya sekedar kata-kata yang kita ucapkan, tetapi memang apa yang kita hidupkan. Jadi Injil itu kalau saya bisa pelajari adalah sesuatu yang kadang-kadang karena kan kalau kita bilang menginjil kita identik dengan sesuatu yang kita sampaikan kan, tetapi ini berat kepada sesuatu yang kita sudah lakukan. Jadi penginjilan itu saya yakin bahwa apa yang kita lakukan akan berefek positif kepada orang di sekitar kita. Jadi itulah sebabnya perilaku kita. Sama saya kira pelajaran tentang bangsa Israel kan, mereka ini kadang-kadang bisa jadi hal yang positif bagi bangsa-bangsa di sekitarnya, kadang juga kadang menjadi hal yang negatif gitu bagi bangsa di sekitarnya. Jadi tergantung pada apa yang dilakukan oleh bangsa. Itulah sebabnya ini nasihat ini untuk bisa sampaikan kepada orang-orang bahwa waktunya singkat dan kita harus kerjakan itu dengan baik karena memang kita terbatas. Jadi lakukanlah apa yang kita bisa lakukan sekarang sesuai dengan pesan yang. Jadi komunitas gereja ini penting untuk bisa menjadi berkat ya, karena saya percaya bahwa kehidupan yang kita hidupkan itu akan menjadi saksi hidup tentang Injil keluar kepada orang-orang di sekitar kita. Oke. Minta Wilson ada tambahan sekaligus kesimpulan dari pelajaran kita. Mungkin kesimpulan dan juga tambahan terakhir kepada hiduplah dengan hikmat kepada orang-orang di luar. Jadi Paulus ini kan tidak berbicara lagi bukan kepada orang Yahudi saja, karena surat-suratnya dan memang dia dikatakan rasul kepada orang yang non Yahudi gitu ya. Jadi orang luar ini siapa lagi ya? Bukan mereka ini udah orang luar gitu kan? Tapi orang luar ini mungkin jadi lebih kepada ya orang yang masih belum menerima gitu kan. Walaupun Paulus sudah mengatakan oke, sekarang misteri Kristus itu yang kita sudah bahas di dalam Kolose 1 dan juga rahasia Kristus tadi diulangi lagi adalah bahwa ternyata keselamatan ini adalah untuk semua orang. Tetapi bahkan ketika sudah diberikan kepada semua orang, masih ada orang yang tetap memilih untuk berada di luar. Walaupun secara batas eksklusivitasnya terhadap hanya orang Yahudi saja sudah tidak ada, tetapi masih ada orang di luar. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa menjangkau mereka? Dan inilah yang menjadi beban daripada Paulus yang katanya dia meminta doa supaya bisa berkata-kata, berbicara dengan baik, segala macam, dan itulah yang menjadi suatu kerinduan daripada Paulus ini. Sehingga salah satu cara, apa caranya supaya menarik orang-orang luar? Ya inilah dengan cara bagaimana
menunjukkan suatu komunitas yang memang punya cara-cara hidup yang menarik, yang memang tidak harus anti terhadap establishment yang sudah ada. Bukan berarti sekarang ayo kita bikin flat society gitu ya, tidak ada struktur, tidak ada hierarki, pria wanita sama aja. Walaupun Paulus juga menggunakan kata-kata itu kan, tidak ada lagi pria, tidak ada lagi wanita, tidak ada lagi Yahudi, tidak ada non Yahudi, apa segala ada. Tapi di dalam konteks seperti apa? Bukan di dalam konteks secara luas sosialnya, tetapi ketika kamu ada di dalam peranmu, tugasmu, konteksmu, apakah kau membiarkan label yang lain-lain itu lebih berkuasa, lebih punya presiden daripada labelmu yang baru ini, identitasmu yang baru ini, yaitu sebagai orang Kristen. Dan itulah yang Paulus coba sampaikan. Kalau kamu sudah orang Kristen, jadi walaupun kamu itu Tuhan, ya udah nggak ada lagi Tuhan dan hamba, walaupun kamu tetap Tuhan. Karena kamu sudah orang Kristen, ya udah nggak ada lagi suami dan istri, walaupun kamu tetap suami dan kamu tetap istri. Itu maksudnya. Dan itulah bagaimana caranya supaya orang luar ini bisa ditarik ataupun menjadi tertarik. Makanya hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih dan jangan hambar. Jangan hambar ini kan kalau dalam bahasa aslinya adalah dengan garam. Selalu hendaklah kata-katamu itu digarami. Nah, garam ini ada 3 hal. Garam itu bisa untuk kemurnian, bisa juga untuk ritual, dan juga bisa untuk kayak ada ininya, ada rasanya gitulah. Dan mungkin kalau dalam hal ini mungkin kita bisa lebih fokus kepada bahwa ini garam ini harus bisa mempreserve, bisa ikut memberikan pengaruhnya yang menyelamatkan atau yang mencegah daripada pembusukan. Dan itulah yang sedang Paulus coba katakan di sini melalui pelajaran kita pada pekan ini. Itu Edi, kesimpulan. Baik, kesimpulan yang barangkali kita bisa dapat di sini bahwa hubungan manusia ya, kan ini hidup bersama dengan Kristus, tapi sekarang hidup bersama dengan manusia. Saya percaya bahwa baik dalam keluarga, tempat kerja, kemudian masyarakat secara umum, ini akan berfungsi dengan baik kalau hanya jika diatur oleh prinsip kasih karunia Kristus. Dan saya percaya bahwa hubungan-hubungan ini bisa menjadi berkat, saya percaya, kalau kita tempatkan selalu Yesus yang menjadi utama di sana. Jadi apapun yang kita mau lakukan, baik kita dengan istri, kita dengan tetangga kita dengan rekan kerja kita, bahkan mungkin bawahan atau atasan, kita akan selalu sadar gitu bahwa saya adalah orang yang sudah terhubung dengan Tuhan, sehingga segala hal yang saya lakukan itu adalah akan memberikan pastinya nilai positif, sesuatu yang bisa menolong mereka melihat Yesus di dalam kehidupan kita secara pribadi. Barangkali itu yang saya sampaikan. Baik, terima kasih untuk Pendeta Edi, Pendeta Wilson, Bang Glenn, kita sudah berdiskusi. Kalau misalnya teman-teman masih memiliki pertanyaan sehubungan dengan pelajaran kita pekan ini, ataupun secara umum, kita Filipi dan Kolose, tinggalkan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat dan kita akan membahasnya. Saat ini kita masuk dalam sesi tanya jawab bersama dengan Pendeta Gute Maedi. Terima kasih Pendeta. Shalom. Shalom. Terima kasih sudah bersedia untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman yang telah menuliskan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat. Baik Pendeta, ini ada pertanyaan dari Vener Simanjuntak. Dalam Kolose 2 ayat 16-17 jelas sekali soal makanan, minuman, hari raya, hari Sabat adalah bayangan dari Kristus. Jadi kalau Kristus sudah datang, tidak berlaku lagi semua ketentuan-ketentuan ini. Nah, ini mungkin dalam bentuk komentar, tapi boleh Pendeta jawab. Ya, terima kasih Yola, terima kasih pemirsa. Kolose pasal 2 ayat 16-17 ini seringkali dipahami dengan konteks yang berbeda dari apa yang dimaksudkan dalam pelajaran ini. Paulus di dalam Kolose pasal 2 ini sedang membahas sabat upacara yang terdapat di dalam Imamat pasal 23. Ya, di sana ada beberapa hari raya dan termasuk juga sabat. Karena kan ada tahunan, bulanan, mingguan. Nah, untuk membahas kata mingguan itulah menggunakan sabat.
Jadi bukan Sabat hari ketujuhnya yang mau ditekankan, tapi hari-hari raya yang dirayakan. Nah, ini berbicara mengenai hari raya, bulan baru, hari Sabat. Jadi jelas ya, itu dari yang pertama. Nah, kalau kemudian kita lanjutkan, janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, dan ataupun hari Sabat, semuanya itu hanyalah bayangan. Nah, ini poin kedua yang kita perlu pahami dengan baik. Selain tadi bagian pertama ini menjelaskan tentang Sabat ini, maksudnya ini bukan Sabat ke-7, tapi untuk membedakan waktu, tahun, bulan, dan mingguan. Nah, bagian yang kata kedua adalah bayangan. Ini bayangan ini kan menunjuk pada ritual korban dan kalender seremonial. Ya, kita tahu waktu bangsa Israel ini memiliki namanya upacara seremonial berkaitan dengan upacara korban yang mereka lakukan, baik itu sifatnya harian ataupun yang dibuat secara khusus dalam 1 tahun sekali, yaitu Hari Raya Pendamaian. Nah, kenapa disebut sebagai bayangan? Karena upacara yang ada di Bait Suci itu merupakan gambaran atau bayangan dari apa yang Yesus akan laksanakan sebagai penggenapan dari janji keselamatan itu. Nah, otomatis ketika Yola misalnya beli rumah ya, pemirsa, kemudian kan rumahnya belum dibangun, dikasihlah market rumah-rumahan. Sebagai bukti Yola sudah punya rumah itu, sudah membeli rumah ini. Nah, ketika Yola terima itu kan rumah belum ada. Nah, ketika rumah itu sudah ada, apakah benda yang tadi menggambarkan rumah itu masih memiliki nilai? Kelihatannya sudah nggak nilai lagi kan, karena ya aslinya sudah ada. Nah, kira-kira itulah gambar yang dimaksud dalam ayat ini. Ini tidak bicara soal Sabat yang diubah atau digenapi karena kedatangan Yesus, tidak ada. Sabat itu tidak ada hubungan langsung dengan kedatangan Yesus atau pelayanan Yesus. Karena Sabat itu merupakan bagian dari penciptaan sebagai bukti bahwa Allah lah pencipta. Jadi bagaimana bisa dirubah identitas Allah? Ya, kalau Yesus datang kemudian menggenapi, bukan Sabatnya yang digenapi, tapi yang digenapi itu adalah bahwa proses upacara seremonial Sabat hari raya yang disebut dalam Imamat 23 itulah yang sudah digenapi oleh kedatangan Yesus. Jadi dengan demikian, apakah Sabat itu masih tetap berlaku? Ini bukan masalah berlaku atau tidak berlaku sebenarnya, tapi Sabat ini adalah berbicara mengenai identitas Allah dan juga menjadi identitas umat-umat Allah. Maka itu akan berlaku selama-lamanya. Ya, sebagaimana Allah itu juga awal dan akhir dari segala sesuatu yang ada dalam alam semesta ini. Terima kasih Pendeta. Jadi ketika kita membaca Alkitab, terutama di dalam ayat-ayat ini, kita perlu melihat pada konteksnya ya Pendeta, ya, latar belakangnya. Ini ditulis pada zaman apa, dengan latar belakang apa, dan orang-orang Yahudi pada saat itu, seperti yang tertulis di dalam Imamat 23, memiliki hari raya, dan itu semuanya adalah bayangan, menunjuk kepada Yesus. Ya. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Wilmer N. Jika 10 hukum tetap berlaku walaupun Yesus telah datang untuk menggenapinya, lalu mengapa hukum upacara dan hukum-hukum lain yang tertulis di buku Musa banyak yang sudah tidak perlu dilakukan? Mengapa tebang pilih dalam meniadakan hukum? Apa yang membedakan mana hukum yang masih berlaku, mana yang tidak? Wah, menarik ini Pendeta. Iya, jadi ada kata tebang pilih ya. Biasanya ini kan untuk menggambarkan kenapa kok ada dibeda-bedakan gitu. Tapi kata tebang pilih ini saya pikir tidak dikenal dalam konsep Tuhan ya. Ketika Tuhan mengasihi, maka Dia akan kasih semua orang. Ketika Tuhan mengampuni, maka Tuhan akan mengampuni semua orang tanpa terkecuali. Dan ketika orang yang berdosa bertobat, maka keselamatan itu Tuhan akan berikan kepada semua yang bertobat. Jadi bukan Allah pilih-pilih. Nah, dalam hal ini kita akan berbicara atau pertanyaannya membahas tentang jika 10 hukum tetap berlaku, mengapa hukum upacara dan hukum lain di Alkitab Musa tidak lagi dilakukan? Sebenarnya tadi kita sudah bahas sedikit ya mengenai hukum upacara. Jadi konsep yang paling krusial ketika berbicara mengenai hukum ini, kita sedang berbicara mengenai 2 kelompok besar. Yang pertama itu adalah hukum moral yang terdapat dalam Keluaran pasal 20 atau 10 hukum itu. Dan yang kedua itu adalah hukum upacara atau hukum seremonial.
Nah, kalau hukum yang tertulis dalam Keluaran pasal 20, ini adalah hukum yang mengatur moral kita. Hukum yang juga membuktikan bahwa Allah mengasihi manusia. Dan hukum ini sangat penting kenapa buat Allah? Karena Allah menuliskan hukum itu bahkan dengan jarinya sendiri. Memang Allah betul-betul menginginkan bahwa ini akan menjadi panduan yang membuat manusia itu tetap dalam jalur keselamatan. Dan sebagai cermin, ketika ada kesalahan, manusia itu bisa tahu di mana kesalahannya, apa yang diperbaiki. Ya kan, kalau kita bercermin juga, kita nggak bisa berharap cermin itu akan membetulkan kesalahan kita. Tapi kita harus berusaha untuk merapikan yang salah itu ketika kita sudah tahu ada yang salah. Itu bagian pertama. Sehingga 10 hukum ini atau hukum moral ini tidak akan pernah bisa diubah. Tadi karena identitas Allah. Tapi hukum kedua, kelompok hukum kedua, tapi kelompok hukum kedua ini adalah hukum upacara yang memberikan gambaran bagaimana proses keselamatan itu terjadi dan dilaksanakan melalui Yesus. Jadi semua tuh didetailkan. Kan waktu Israel ini dijanjikan keselamatan, Mesias, Yesus belum datang. Maka untuk memahami Yesus dan misinya, maka Allah memerintahkan Musa untuk membuat bait suci, kemudian bukan hanya bait sucinya, tapi juga upacara yang ada dalam bait suci itu. Dan semua detail itu membawa pikiran bangsa ini kepada Yesus yang akan datang sebagai Mesias. Ya, baik dombanya, baik upacaranya, bahkan imamnya sendiri, itu menggambarkan juga pelayanan Yesus. Jadi kalau Yesus sudah datang, maka semua yang menjadi gambaran ini tentu tidak lagi memiliki makna. Makanya ketika hari di mana Yesus disalibkan pada jam 3 sore, Yesus mati, kemudian bait suci itu yang dipisahkan oleh tirai yang sangat tinggi dan tebal itu, robek dari atas ke bawah. Ini merupakan simbol yang Allah berikan kepada manusia dan kepada khususnya bangsa Israel itu adalah bahwa semua yang ada dalam upacara ini tidak lagi berlaku karena sudah digenapi. Jadi sekali lagi pertanyaan, apakah ini tebang pilih? Jawabannya tidak. Justru ini membuktikan bahwa Allah itu betul-betul menggenapi apa yang Dia katakan. Ya, bukan kemudian karena Yesus sudah datang, kemudian ada beberapa yang harus dirubah. Tidak. Yang dirubah itu pasti yang sifatnya gambaran. Tapi yang itu merupakan tabiat atau karakter Allah, yang mana adalah kasih itu, yang dituliskan dengan jari tangannya, diberikan kepada Musa untuk dituliskan kepada bangsa Israel, dan kepada kita pada hari ini, itu tidak akan bisa pernah dirubah. Termasuk juga hukum Sabat di dalamnya. Ya. Terima kasih Pendeta. Saya lagi membayangkan kalau misalnya kita bilang 10 hukum itu dihapuskan, berarti apakah kita sudah bisa mencuri, apakah kita sudah bisa membunuh, kan tidak juga gitu. Jadi walaupun dikatakan 10 hukum kita tidak mencuri, tidak membunuh, tapi jangan dalam istilah kata pertanyaan ini jangan tebang pilih bahwa hari Sabat berarti udah nggak perlu lagi. Padahal yang 9 yang lain masih perlu, begitu ya Pendeta ya. Terima kasih banyak penjelasannya Pendeta. Teman-teman kalau masih memiliki pertanyaan sehubungan dengan pelajaran kita Filipi dan Kolose, tinggalkan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sabat, atau jika memiliki pertanyaan lain sehubungan dengan pelajaran atau di dalam Alkitab, silahkan datang ke YouTube channel Tajam, Tanya Jawab Alkitab Malam, dan kita akan membahasnya di sana bersama dengan Pendeta Richard Sabuin. Kita saat ini kembali ke studio. Untuk menutup diskusi kita minta Pendeta Edi untuk berdoa. Kita berdoa. Tuhan di surga, terima kasih dan terpuji nama-Mu pada akhir dari pelajaran kami pada saat ini. Terima kasih oleh karena kami menyadari Tuhan bahwa Tuhan memberikan kami pelajaran yang begitu penting. Bagaimana kami bisa berhubungan dengan banyak orang di sekitar kami, di dalam keluarga, bersama dengan rekan kerja kami, ataupun Tuhan dengan orang-orang di sekitar kami ya Tuhan. Ajari kami selalu mempunyai prinsip yang sangat teguh bahwa kami ini adalah umat-umat Tuhan yang rindu untuk senantiasa bertumbuh di dalam Tuhan. Biarlah semua pengajaran-pengajaran ini Tuhan kami doakan, kami perjuangkan sehingga benar-benar Tuhan keberadaan kami di lingkungan kami akan mempunyai dampak yang positif. Sehingga benar-benar Tuhan kabar Injil selamat ini
akan terlihat kepada banyak orang di sekitar kami. Bukan hanya kepada apa yang kami katakan, tetapi lebih kepada apa yang kami bisa praktekkan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Sehingga nama-Mu ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih, berkatilah kami semua dan seluruh pemirsa dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Edi, Pendeta Wilson, dan juga Bang Glenn. Biarlah di dalam hidup bersama dengan satu sama lain, dengan orang lain, kita melakukannya dengan penuh hikmat, mempergunakan waktu yang ada, dan mengenakan kasih. Sehingga di dalam perkataan kita penuh kasih, tidak hambar, dan di dalam hubungan kita satu sama yang lain, kita memantulkan karakter Kristus. Kita akan belajar dan bertemu di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.